Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Yesayas, kelas A semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Patimura Ambon. Baik, di sini saya akan membahas tugas saya tentang rangkuman garis besar materi mata kuliah pendidikan agama Kristen dari materi pertama sampai materi terakhir. Materi pertama, perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia diciptakan Allah dan bukan hasil evolusi. Hakikat manusia menurut pandangan Alkitab pada Kejadian 1 ayat 26 yaitu manusia diciptakan sebagai makhluk yang termulia dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pengertian tanggung jawab secara teologis. Tanggung jawab adalah tanggungan yang harus dijawab seumur hidup dan jawaban yang harus ditanggung seumur hidup. Bentuk-bentuk tanggung jawab manusia adalah tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sesama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan alam, Tuhan dan gereja. Materi yang kedua, perspektif Kristiani mengenai ketuhanan. Secara etimologis, agama adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap kuasa yang lebih tinggi dari manusia dan dianggap sebagai yang ilahi. Fungsi agama adalah sebagai berikut: sebagai fungsi edukatif, penyelamatan, pendamaian, kontrol sosial, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. Konsep Allah Tritunggal atau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penyelamat dalam Yesus Kristus, dan Tuhan sebagai pembaharu dalam Roh Kudus. Materi yang ketiga, perspektif Kristiani mengenai moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu kelompok tertentu. Manusia sering menyamakan istilah etika dengan moral, karena menunjuk pada perbuatan atau tingkah laku manusia. Hubungan moral Kristen dengan Alkitab adalah moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Materi yang keempat, iman Kristen dan iptek. Iman adalah suatu keyakinan atau kepercayaan kepada Allah yang diakui sebagai penyelamat. Hubungan iman Kristen dan ilmu pengetahuan yaitu yang pertama, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan, yang kedua, dominasi ilmu atas iman, yang ketiga, perbincangan atau dialog, dan yang keempat, perpaduan atau integration. Pandangan iman Kristen terhadap iptek. Iman Kristen memandang iptek sebagai alat atau kelengkapan dari anugerah Allah. Melaluinya manusia dapat mewujudkan panggilan untuk mengembangkan kehidupan yang manusiawi. Iptek adalah pemberian Tuhan. Iptek adalah karunia ilahi. Allah merupakan sumber dari segala pengetahuan. Materi yang kelima, masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku, bangsa, ras, agama, dan keyakinan, maupun kulturalnya, di mana dalam hidup bersama setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Faktor penghambat masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah kebijakan politik, eksklusivisme dan fundamentalisme agama, identitas primordialisme, kemiskinan dan irasionalisme. Tanggung jawab orang Kristen dalam mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban. Yang pertama, menghidupkan, memelihara, melestarikan dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan mewariskan nilai-nilai etik, moral, dan spiritual yang bersumber pada Alkitab dalam bentuk kepribadian warga gereja. Yang ketiga, mengembangkan dialog lintas agama dan budaya dalam upaya menemukan solusi bersama untuk mengembangkan masyarakat majemuk yang berkeadaban.
Materi yang keenam, perspektif Kristiani mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pandangan iman Kristen tentang kebudayaan adalah orang Kristen diberi kebebasan untuk menilai dan bertindak mana yang baik dan buruk, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Atas dasar kemerdekaan Kristen, orang Kristen harus bersikap benar terhadap kebudayaan, misalnya upacara adat atau lain-lainnya. Materi yang ketujuh, perspektif Kristiani mengenai politik. Visi Kristiani mengenai politik. Visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yesus bukanlah seorang politisi dalam arti formal, sebab ia tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Romawi dan Yahudi. Umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Tanggung jawab adalah mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau kemerdekaan. Dimaksudkannya untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat berupa untuk mendatangkan shalom Allah. Materi yang ke-8, perspektif Kristiani mengenai hukum. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingannya. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Umat Kristen harus menjalankan apa yang tertulis dalam hukum Tuhan. Tidak dapat ditawar-tawar lagi karena ia bersifat konstan dan abadi. Ada 3 hal yang berhubungan dengan hukum Tuhan, yaitu yang pertama, manusia berdosa dan dibaharui. Manusia membutuhkan hukum untuk mengatasi kebebasannya. Hukum Taurat sebagai pedoman dan pengajaran, dan yang ketiga, hukum kasih. Materi yang ke-9, kerukunan hidup antar umat beragama. Kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan antar warga masyarakat. Makna kerukunan hidup antar umat beragama. Kenyataan pluralitas yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia merupakan keunikan dan kekayaan yang patut disyukuri. Hidup bersama dalam konteks masyarakat seperti membutuhkan toleransi, solidaritas, dialog, dan kerjasama yang dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan ketulusan hati. Pembahasan yang terakhir adalah manfaat dari keseluruhan materi ini untuk saya. Adalah sebagai generasi muda, materi ini membuka wawasan saya untuk lebih memaknai dan mengetahui materi tentang perspektif Kristiani mengenai tanggung jawab, ketuhanan, politik, kebudayaan, hukum, dan juga hidup untuk saling menghormati, mengasihi, dan menjaga kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Kemudian saya dapat mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Sekian dan terima kasih.